Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudugi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita berdoa dalam bersyafaat. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu selalu baru, setiap hari tak pernah berkesudahan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu tak pernah seumur hidup kami. Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Dari pagi, siang, malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada buat kami. Pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Biar kerajaan Tuhan di tempat ini seperti di surga. Biar kerajaan-Mu Tuhan di rumah setiap jemaat seperti di surga. Bahkan di mana saja Tuhan. Biar kerajaan-Mu dimanapun seperti di surga. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang ada berada di rumah. Kami percaya walaupun di masa pandemi ini kami beribadah lewat online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada buat setiap jemaat-Mu. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan kami sudah menerima setiap jawaban doa kami. Karena Engkau menyertai kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biar kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga.
Engkau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan setiap penduduk pulau-pulau yang ada, air, tanah, udaranya, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana dan rancangan-Mu. Tiada yang terlewati, Tuhan memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Kami percaya hikmat, kebijaksanaan Tuhan terus tambah-tambahkan buat memimpin bangsa kami ini. Apapun yang dikerjakan mereka, kami percaya hikmat-Mu menyertai pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati mereka dapat menyelesaikan tugasnya Tuhan untuk menyelesaikan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat Indonesia di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan buat setiap kami. Engkau memberkati setiap kami. Imun yang kuat Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat tim medis yang selalu berusaha Tuhan di garda terdepan. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai tim medis yang ada Tuhan. Tuhan, kesehatan yang prima, imunitas yang tinggi Tuhan berikan buat tim medis Tuhan. Bahkan tangan mereka Tuhan, saat mereka memeriksa atau pasien Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa kami juga taat akan segala perintah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya itu Tuhan, Engkau menyertai kami, memampukan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Engkau memberkati dimanapun para hamba-Mu ini berada Tuhan. Tanda-tanda ajaib Tuhan berikan buat mereka. Bahkan tutup bungkus gembala kami ini semua Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Bahkan Engkau memberkati Tuhan gembala CK5. Engkau berkati keluarga besarnya dimanapun berada Tuhan Yesus sertai mereka. Juga kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Sigit Prihadi dan keluarga besarnya. Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Juga para hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan terus tambah-tambahkan. Kasih karunia terus Tuhan tambah-tambahkan. Karena kami tahu kami melayani Engkau bukan melayani manusia. Biar kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biar nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan. Biar kami semakin kecil di hadapan-Mu. Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih, kami tetap berkata dalam setiap keadaan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Dan Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami pada hari ini. Semuanya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak Tuhan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Kemang. Puji Tuhan, kita berada di minggu terakhir di tahun 2020. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kemurahan-Nya sepanjang tahun ini. Haleluya. Terima
kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu. Biar Engkau disenangkan. Ini ungkapan syukur kami untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
mengucap syukur Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi sepanjang tahun ini, kami percaya itu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara di rumah-rumah kita bangkit berdiri sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur padanya.
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, percaya, ku yakin
Shalom, salam Maranatha, ready or not Jesus coming soon. Siap atau tidak, Yesus segera akan datang. Saya bersyukur untuk kesempatan ini untuk menyampaikan firman Allah. Dan nat yang saya bacakan adalah dari kitab Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dari ayat ini kita melihat sebuah janji Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya menerima janji daripada Tuhan. Janjinya adalah kita sama-sama. There is the time. There is the time ini kita ambil dari Yohanes ini merupakan ucapan Yesus. Bukankah engkau mengatakan 4 bulan lagi musim menuai? Tapi Yesus berkata hari ini musim menuai. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, atau mungkin beberapa sedang berlibur atau dalam perjalanan dan mengikuti program secara online, ketahuilah tidak pernah ada yang kebetulan. Ayat ini bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya. Hari-hari ini adalah waktunya untuk kita menuai, bukan 4 bulan lagi, bukan 4 tahun lagi. Tentu kita tahu bukan menuai padi saja, jagung saja, menuai hasil pertanian atau menuai berkat. Tapi lebih-lebih kita diajak untuk bergerak menuai jiwa-jiwa. Saya percaya tema ini menjadi doa gembala saudara untuk mulai bergerak seperti pesan Tuhan Yesus sendiri. Khotbah Yesus tentang akhir zaman di Matius 24 dimulai dengan Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman. Penyesatan, gempa bumi, bencana alam. Banyak orang murtad, kasih menjadi dingin. Dan di ayat yang ke-14, ini tanda terakhir. Dan Injil kerajaan ini diberitakan ke semua orang, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan baru tibalah hari kesudahannya. Ingat, bukan Injil diterima, tapi Injil kabar baik diberitakan. Jadi kita tahu persis dengan adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, bukan hanya negara kita, termasuk negara superpower, negara yang terpencil sekalipun, mengalami era pandemi ini yang begitu hebat. Bahkan keadaan semakin sukar, bukan hanya krisis pandemi, krisis COVID, tapi juga krisis ekonomi, krisis bisnis, bahkan krisis negara. Lalu apa respon kita? Bukan 4 bulan lagi, bukan 4 tahun lagi, bahkan bukan 4 minggu lagi. Tetapi hari ini adalah waktunya untuk menuai. Ingat, dalam hukum penuaian di pertanian, kalau belum waktu yang menuai, dituai bisa mentah. Memang bisa mungkin dikasih karbit dan sebagainya sehingga menjadi matang, tapi tidak enak dan tidak manis, tidak tepat. Juga kalau musim panen tidak bisa sudah matang banget, telah dipanen, busuk. Jadi kegiatan menuai adalah sangat-sangat rawan. Terlalu cepat tidak boleh, terlalu lambat busuk, dan disimpannya juga baik-baik di gudang yang bagus. Hari-hari ini saya dan saudara harus menyadari, kalau kita menghadap Tuhan saat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16, sangkakala berbunyi,
Nyanyiannya berkata begini, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, pesan ini untuk saudara juga untuk saya. Pastikan Anda dan saya punya pengharapan yang besar. Kita di akhir zaman nanti, sangkakala berbunyi dan kita mendengarnya. Tetapi apa yang kita bawa saat kita berjumpa dengan Dia? Kita nggak bawa emas, perak. Kita nggak bawa jabatan. Kita nggak bawa fasilitas rumah, mobil. Nggak ada. Kita hanya bawa jiwa. Karena itu hari-hari ini waktu yang terbaik. This is the time. Ini waktumu. Waktu Tuhan untuk kita. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini waktunya untuk kita menuai. Setelah saya bahas tentang waktu menuai, tidak boleh terlalu cepat dan terlalu lambat. Dan kita tahu sekarang, bagaimana cara menuai. Perhatikan baik-baik. Menuai jiwa juga bisa disejajarkan dengan menjala jiwa. Karena Yesus berkata, kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala jiwa. Dan tentu kalau menjala kita pakai jaring, nggak sendiri, bersama-sama. Sehingga bisa mendapatkan ikan yang jauh lebih banyak. Tapi ada hal yang baik, waktu kita menjala dan memancing ikan, dalam hal untuk penuaian jiwa-jiwa. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hukum penuaian dari ilmu menjala dan memancing ikan adalah Anda ketahui persis itu jenis ikan apa. Jiwa itu siapa? Mengenal. Yesus pada waktu siang hari di Yohanes 4 menemui perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini perempuan yang punya 5 suami dan bukan suaminya semuanya. Dan sangat tidak beretika kalau Yesus datang malam-malam ke rumahnya. Siang hari di public place, tempat umum. Dan Yesus pasti jaga jarak dan berkata, aku minta minum. Ada relasi yang dia buat. Baru perempuan itu akhirnya diselamatkan. Yesus juga mengenal dengan Sakius, pemungut cukai. Aku hendak menumpang di rumahmu. Sakius sang pemungut cukai ini sangat tidak disukai oleh penduduk Yahudi waktu itu. Tapi Yesus menumpang ke rumahnya. Yesus mengenal bahwa dia akan bertobat. Bahkan Yesus dikatakan tidur di rumah orang berdosa. Memang Yesus mencari orang yang berdosa. Hari ini saya dan Anda untuk menuai jiwa-jiwa, kenali jiwa-jiwa itu. Dia kalangan bisnismen, dia kalangan pekerja, mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga. Kalau Anda sudah mengenal dia, maka yang kedua, kita harus mulai bangun relasi. Kalau kita memancing ikan itu pakai umpan yang dia suka. Kalau saya mancing di laut pakai umpan onde-onde, itu saya mancing manusia atau mancing ikan? Biasanya kalau saya mau mancing ikan di laut, umpannya udang dan udangnya masih hidup. Kalau mau mancing ikan lele di sungai, umpannya cacing. Hari-hari ini, Anda waktu menuai jiwa, pendekatannya jangan mengajak dia masuk ke kita. Atau mengajak dia bergabung sama kita. Tapi kita memberitakan kabar baik kepada dia. Biasanya memberitakan 4 hukum rohani. Hukum pertama, semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut.
Hukum kedua, usaha manusia sia-sia. Tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Yang ketiga adalah Yesuslah jalan kebenaran dan juru selamat. Keempat, terima Yesus. Setelah kita pakai umpan yang tepat untuk menuai jiwa, maka yang ketiga ingat, kita bawa dia untuk lahir baru dan digembalakan. Zaman sekarang melalui media bisa. Anda bagi link, Anda share, Anda bisa memberitakan kabar baik melalui gadget dan handphone saudara. Setelah mengena jiwa-jiwa, menarik jiwa-jiwa, dan membawa dia kepada juru selamat yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bawa dia untuk lahir baru dibaptis sesuai Alkitab dan dia menjadi murid Yesus. Ingat, amanat agung Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mungkin Anda berkata begini, Pak Pendeta, saya bukan penginjil. Setuju. Tidak semua terpanggil menjadi penginjil. Tapi Anda murid Yesus kan? Semua muridnya ditandai dengan memberitakan kabar baik. Ingat, Injil itu adalah kabar baik. Evangelion. Zaman sekarang siapa yang tidak mau kabar baik? Orang miskin butuh kabar baik. Bahkan orang kaya juga butuh kabar baik. Kalau dia sakit-sakitan, dia dalam persoalan yang rumit, kabar baik ini beritakan karena Yesus mengasihi orang berdosa. Tetapi dosa saya terlalu banyak, Pak. Justru karena itulah dia datang. Jika kita mau bertobat, kita akan diselamatkan. Saya akan membagikan Bapak Ibu sebuah contoh. Sepanjang perjalanan Yesus melayani 3,5 tahun, hidupnya selalu menuai dan menuai jiwa. Setelah dia memberi makan 5.000 orang, dia hanya memilih 12 muridnya. Dan 12 muridnya dilatih, diutus berdua-dua. Disertai dengan mujizat, tanda ajaib. Markus 16 ayat 17 berkata, tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking, tumpang tangan dan orang sakit disembuhkan. Ketahuilah bahwa saat Anda bergerak dalam penuaian jiwa-jiwa, engkau enggak sendiri. Yesus menyertaimu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi saya tidak pakar, saya orang biasa. Justru kalau kau pakar, kau enggak dipakai. Waktu Musa berkata, saya tidak pandai bicara. Bagus kata Tuhan, supaya kamu tidak bicara sendiri. Saya berikan contoh beberapa kesaksian. Waktu kita susah memberitakan Injil, kita bisa belajar jadi alat Tuhan. Saya beri kesaksian, ada seekor anjing bisa membawa orang bertobat. Jadi satu keluarga suami istri, suaminya nggak pernah mau ibadah, juga nggak mau ikut istrinya untuk beribadah di gereja, apalagi mengiringi Yesus. Jadi kalau ke gereja, ibu itu hanya ditemani anjingnya. Tidak lama kemudian, ibu itu dipanggil Tuhan. Yang aneh, anjingnya tiap minggu jam 10 pagi berangkat pergi. Jam 1 pulang. Lama-kelamaan si suaminya itu penasaran, mereka pergi kemana ya? Apa ada ibadah khusus anjing kah? Diikuti pelan-pelan, tiba-tiba anjingnya menuju ke gereja dan menyelinap masuk.
Dan dia penasaran, dia masuk juga. Dia cari. Pas dia masuk, ibadah dimulai, pintu ditutup. Dia terpaksa duduk. Sementara dia mendengarkan firman Tuhan, dia bertobat. Kedua, seekor lalat bisa membuat orang menerima Yesus. Ini ada orang ateis di negeri komunis, pas lihat KKR, dia coba tutup telinganya, dia sambil naik pohon. Tapi lalat datang, maka dia akhirnya buka telinganya, takut dengar Injil, dibuka. Dan pas yang khotbah berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Wah, dia langsung sadar. Ingat, alat-alat yang sederhana bisa dipakai Tuhan. Tapi juga ada contoh yang berbeda lagi. Waktu saya memberitakan seminar penginjilan di Jalan Gajah Mada, ada satu murid bersaksi sama saya. Saya mengalami kejadian lucu, Pak. Apa? Waktu saya naik taksi, saya tanya sama supir taksi, Bapak tahu nggak jalan kebenaran? Dia jawab, oh ini lurus, Jalan Gajah Mada, belok kiri jalan kebenaran. Saya mati kutu, Pak, berhenti, Pak. Ini juga sama dengan kejadian orang bule, misionaris, di satu desa terpencil. Dia memberitakan Injil. Namun waktu dia keluar rumah, dia cari kantor pos. Dia bilang ada anak muda di tetangganya. Adik, tahu nggak jalan ke kantor pos? Nanti saya beritahu jalan ke surga. Anak muda itu berkata begini, ada bapak, kantor pos saja nggak tahu apalagi ke surga. Jadi hati-hati memulai. Ada juga tukang cukur rambut. Zaman dahulu di bawah pohon asem, terakhir kan membersihkan jenggot kumis pakai pisau yang diasah dulu. Dari tadi mulai menggunting, dia sudah pengen memberitakan Injil. Tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Pas dia mengasah pisau, dia berkata begini, adik, kalau adik mati sekarang tanpa juru selamat, udah siap belum? Karena sedang mengosek pisau begini, maka larilah dia. Jadi kita nggak boleh mengawali dengan cara yang salah. Anda mulai ngobrol, kesukaan dia apa? Yesus bicara sama perempuan Samaria soal air. Yesus bicara sama Sakius soal pengampunan. Hidup baru, berbeda-beda. Hari ini belum terlambat. Kita masih punya waktu untuk menuai. Ingat, bukan 4 bulan lagi, bahkan bukan 4 minggu lagi, bahkan bukan 4 hari lagi. Hari ini, ayo bergerak. Karena tanda akhir zaman terakhir, Injil, kerajaan diberitakan. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini ayo buka hatimu. Minta pengurapan. Kalau Anda merasa belum mampu, minta dimuridkan, minta dibimbing. Minta dimentor. Setelah mulai berjalan, mulai mengalir dalam tuntunan kehendak dan penyertaannya. Saya memberi sebuah kesaksian. Saya kebetulan dipercaya oleh Tuhan sebelum pandemi sebagai dosen ilmu perbandingan agama. Saya bahkan juga belajar agama-agama. A itu tidak, agama itu kacau. Arti agama adalah tidak kacau. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi saya mau beritahu, kita tidak akan selamat karena agama. Apa artinya orang punya agama tertentu tapi tidak hidup sesuai agamanya? Tetapi tepatnya kita diselamatkan karena kita memiliki juru selamat. Di dunia ini ada banyak juru parkir, juru pintu, juru kunci, juru rawat, juru masak, juru mudi dan juru-juru lain. Tapi hanya satu juru selamat, namanya Yesus Kristus, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini berdiri di hadapan Tuhan sebagai murid yang siap diutus. Seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Untuk memberitakan kabar baikmu. Dan ingat terakhir, ini warning buat kita. Tugas kita bukan membuat dia bertobat. Tugas kita hanya memberitakan.
Kalau Anda memberitakan kabar baik lalu ditolak, jangan kecil hati. Minggu depan, bulan depan yang akan datang, ada orang akan menuai orang itu. Kalau engkau memberitakan kabar baik, lalu orang langsung bertobat, jangan sombong. Bisa jadi sebelumnya ada orang yang menabur lebih dahulu. Apa janji Tuhan? Waktu kita menuai jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik. Buat Yesus, jiwa itu adalah detak jantungnya. Yesus mati buat jiwa-jiwa. Yesus memberitakan kabar baik buat jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, bahkan satu orang gila dibandingkan dengan 2000 ekor babi lebih mahal orang gila. Apalagi jika tidak gila. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu mulai hari ini, persiapkan dirimu, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk menjadi alat penuaian jiwa-jiwa. Bagaimana Anda melangkah hari-hari ini? Saya akan bagi menjadi 4D. Ini penting. D pertama adalah siapkan doa Anda. Doa itu membawa Anda ke D kedua, itu data. Mana orang-orang yang perlu kita jangkau dari keluarga kita, Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria kita. Di ketiga, siapkan diri kita menjadi daya yang siap dilatih untuk kita maju dan bergerak. Di yang keempat, dana. Tuhan akan menyertai apa yang kita perlukan. Misalnya Anda ingin untuk berbuat sosial kepada jiwa-jiwa. Kalau ada tetanggamu tidak bisa makan, jangan hanya didoakan. Kami usir roh busung lapar. Kami doakan dia kenyang. Dia tidak bisa kenyang, hanya kenyang sama suara saudara. Bagikan berkat yang Anda punya. Mungkin berasmu tinggal 10 kilo. Bagi 5 kilo dia, 5 kilo kita. Hari-hari ini ingat, ada janji yang sangat sempurna. Waktu kita memberitakan kabar baik, waktu kita menuai jiwa-jiwa. Ingat, kita nggak sendiri. Kita bersama Dia. Karena memberitakan Injil adalah kehendak Allah. Kita berhutang keselamatan kepada Yesus. Dan kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Nah, caranya boleh mulai dengan penginjilan melalui, saya bagi menjadi seminggu memberitakan kabar baik. Yaitu mulai dari Senin, memberitakan kabar baik dengan doa. Bisa setiap Senin, bisa setiap saat, tapi saya bagi biar gampang, memberitakan kabar baik, menginjil, menuai jiwa dengan berdoa. Siapa yang nggak bisa berdoa? Pasti tidak ada. Semua bisa berdoa. Doakan jiwa-jiwa. Aku berdoa untuk Pak Untung, Tuhan, di depan rumahku. Pak Sitorus di belakang rumahku. Ko Acong sebelah kananku. Pak Joko sebelah kiriku. Hanya mendoakan. Anda ketemu orang siapapun, doakan. Doa saja. Setelah Anda mendoakan orang itu, Anda mulai bersaksi. Siapa yang pernah ditolong Tuhan, ceritakan. Setelah Anda mendoakan, bersaksi, Anda mulai membangun jembatan hubungan. Mungkin berteman, hoping siang ho. Kalau saya ketemu orang tidak dikenal, saya bilang, hati-hati, orang berusaha masuk neraka, nerakanya panas, banyak ulatnya, mereka akan lari, horor. Tapi kalau kita bilang, kita berteman, bersahabat, baru kita memberitakan kabar baik. Yang keempat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita mulai memberitakan melalui media. Bisa melalui WA kita, SMS kita, bahkan melalui Facebook kita, forward, broadcast, japri di grup. Zaman dulu membagi traktatus, membagi firman. Setelah melalui media, Anda selanjutnya boleh bersaksi dengan menceritakan
keselamatan daripada Yesus dalam pengorbanannya. Berikutnya Anda mulai menginjil dengan minta mujizat. Mungkin Yesusnya ditolak, tapi mujizatnya tidak. Dan yang terakhir, Anda bisa menginjil dengan berperilaku seperti Yesus. Tempeleng bibir kiri kasih kanan, tidak membalas, mengampuni dan memberkati. Teror apapun terjadi, jangan takut. Berkati Saulus itu menjadi Paulus. Kalau ini kita lakukan, dengar janji Tuhan. Sekali-kali kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan menyertai kita, tanda ajaibnya menyertai kita. Dan yang jangan engkau lupakan, engkau satu tim dengan Yesus Kristus. Dan itu adalah kemuliaan bagi kita. Ingat, satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Karena itu, jangan bilang nggak bisa. Tuhan tidak tanya kamu mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Hanya mendoakan, hanya menceritakan kebaikan Tuhan, hanya membangun hubungan, hanya memberikan doa mujizat dan berperilaku seperti Yesus. Dengan media pasti bisa. Ingat, kita ketemu dia nggak bawa apa-apa, hanya bawa jiwa. Jiwa inilah yang kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Saat kawan-kawan mengikuti renungan firman Tuhan ini, kami mau jujur. Terkadang kami menunda-nunda. Beberapa kami bahkan takut. Kami tahu bahwa kami tidak perlu memberitakan kabar diri kami, tapi kabar baik dalam Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan tidak tanya kami mampu atau tidak, tapi mau atau tidak, dan kami mau. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Saya mau memberitakan kabar baik, dan saya mau membawa mereka lahir baru dan menjadi murid Kristus. Dan kami tahu Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Biar hari-hari ini di era pandemi sekalipun, kami siap menjadi alat menuai jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka lahir baru dan menjadi murid Kristus. Terima kasih Aba, kami tahu mujizat-Mu, kuasa-Mu menyertai kami. Sebelum kami menjadi alat kesembuhan, kami disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Hormat bagi Engkau Bapa, hormat bagi Engkau Yesus. Biarlah umat-Mu di rumah-rumah diberkati dengan berkat yang tak berhenti-berhentinya. Sampai rapture, pengangkatan di awan-awan. Sebelum rapture kami menyelesaikan amanat agung dengan pernyataan Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.